Selamat datang di Pocong Radio, di mana kamu akan mendengarkan kisah-kisah seram buatanku sendiri. Pukul 5 sore hari, Tania ini telah berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Wisnu, yaitu mengkoreksi soal-soal dari anak semester 1 dan semester 3. Tania saat ini menjadi asdos dari Pak Wisnu. Setelah semua berkas-berkas yang diberikan Pak Wisnu dan beberapa soal telah dikoreksi oleh Tania ini selesai dikerjakan, Tania pun bergegas untuk pulang. Baru saja Tania ini berada di luar kantor, tiba-tiba handphone Tania ini bunyi. Begitu dilihat, oh kok Pak Wisnu nelpon, batin si Tania. Begitu diangkat, ternyata ada bekas Pak Wisnu yang ketinggalan di mejanya. Sebuah bekas yang berada di stop map berwarna biru. Dan Pak Wisnu juga meminta Tania untuk membawakan bekas itu segera dan jangan sampai bekas itu terkena air karena di dalamnya ada hal yang penting. Terus Tania pun kembali lagi masuk ke dalam kantor, kemudian mengambil bekas yang dimaksud oleh Pak Wisnu. Kemudian Tania ini segera menuju parkiran untuk mengambil motornya. Sekitar 5:30 sore, Tania pun berangkat dari kampus menuju ke rumah Pak Wisnu. Rumah Pak Wisnu sendiri ini bisa dibilang jauh dari kampus, karena rumahnya ada di desa berbatasan dengan kota sebelah. Namun karena ini adalah hal yang penting, maka Tania bergegas membawa bekas yang dimaksud Pak Wisnu menuju ke rumahnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Tania ini mendengar ada azan maghrib. Karena Tania saat ini sedang datang bulan, jadi dia terus saja mengendarai motornya. Tania ini dalam menuju ke rumah Pak Wisnu masih mengandalkan GPS karena memang Tania jarang menuju ke alamat rumah Pak Wisnu. Pernah sih 1 atau 2 kali, namun itu pun juga Tania masih belum hafal betul dengan jalannya. Setelah sekian lama berjalan dan Tania juga beberapa kali melihat ke GPS, Tania ini akhirnya sampai di sebuah perkebunan kelapa ya, perkebunan yang cukup luas. Dan hal ini yang menandakan bahwa sebentar lagi Tania akan sampai di kampung halamannya Pak Wisnu. Dan setelah sekitar 5 menit sampai 10 menitan, Tania ini sudah sampai di rumah Pak Wisnu. Dia kemudian mematikan motornya, berjalan menuju ke rumah, kemudian mengetuk pintu. Begitu diketuk, Pak Wisnu ternyata sudah berbaju rapi dan sedang menenteng koper yang berisi barang-barang yang akan dibawanya. Sebenarnya Tania ingin langsung saja pulang, namun Pak Wisnu ini menghentikan Tania. Pak Wisnu menyuruh Tania untuk duduk dulu dan minum teh dan beberapa cemilan. Karena ingin menghormati Pak Wisnu, Tania pun duduk sebentar dan sedikit mengobrol kepada Pak Wisnu. Setelah sekitar 15 menit kemudian, Tania pamit untuk segera pulang. Dan saat Tania ini berjalan menuju motornya, Pak Wisnu ini masih menemani, berjalan di sampingnya sambil sedikit mengobrol. Baru saja Tania ini menyalakan motornya, tiba-tiba terdengar ada suara gamelan yang terdengar mulai ditabuh. Tania pun bertanya, "Pak, kok ada gamelan? Memangnya di desa ini ada apa?"
tanya si Tania. Oh ini loh Tan, saat ini sedang ada acara syukuran desa dan para pihak balai desa ini menanggap wayang dan lokasinya ini dekat kok. Kalau kamu mau pergi, kamu ini tinggal lurus saja dari jalan sini, nanti kamu juga akan ketemu dengan lokasi wayangnya itu. Oh iya Pak, kalau begitu saya mau lihat dulu ya Pak sebelum pulang. Oh ya udah, hati-hati ya. Iya Pak. Nah sebenarnya Tania ini bukan hanya ingin melihat wayang, tapi di pikiran Tania, jika di sana ada keramaian, mungkin ada orang yang jualan makanan. Jujur saja, Tania ini sejak siang tadi belum makan, sehingga perutnya ini sudah terasa lapar. Setelah sekitar 500 meteran dari rumah Pak Wisnu ini, ternyata ada sebuah lapangan sepak bola yang luas. Terus di sana itu sudah ada panggung yang ditata sedemikian rupa untuk pentas wayang. Sudah lengkap, ada dalang, ada sinden, ada beberapa orang yang sedang melakukan pentas wayang. Di depan panggung itu ada kayak tempat jualan-jualan orang. Ada yang jualan makanan, ada jualan baju, ada yang jualan aksesoris, dan beberapa hal. Tapi di depan lapangan itu, belum masuk ke dalam area lapangannya, itu ada beberapa ruko yang menjual makanan seperti bakso, soto, kemudian nasi goreng, dan beberapa makanan lainnya. Karena si Tania ini sudah lapar, akhirnya Tania memutuskan untuk makan goreng saja agar perutnya terasa kenyang. Setelah makan nasi goreng, Tania pun berjalan menuju ke acara pentas wayang. Di sana ini terlihat sangat-sangat ramai. Banyak warga desa yang datang melihat acara tersebut, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua ada di sini semua. Tania pun melihat-lihat dagangan dari setiap orang. Siapa tahu ada yang cocok. Setelah melihat-lihat, tiba-tiba Tania ini melihat ada satu orang, bapak-bapak, berjualan gulali di atas motor tua. Terlihat dari sekian banyak orang yang jualan, cuma bapak-bapak penjual gulali itu yang terlihat sepi dagangannya. Karena kasihan, Tania pun berjalan mendekat ingin membeli gulali yang dijual oleh bapak tersebut. Pak, minta gulalinya 1, kata si Tania. Oh ya Neng, sebentar ya. Kemudian bapak-bapak itu sebenarnya ini bisa dibilang bapak-bapak tapi sudah tua, agak mungkin sudah bisa dibilang kakek-kakek, tapi ya untuk mungkin menghormati atau gimana, Tania ini akhirnya memanggilnya sebagai bapak. Gulali pun dibuat dengan menggunakan semacam stik dari bambu. Gulali pun seperti dililit-lilit. Setelah selesai, gulali itu pun diberikan kepada Tania. Ini Neng gulalinya. Berapa Pak? 4.000 saja. Oh ini Pak. Tania memberikan 1 lembar uang 10 ribuan. Oh sebentar ya Neng, saya carikan kembalian. Oh nggak usah Pak, nggak usah, kembaliannya buat Bapak saja. Ah yang benar Neng. Iya, kembaliannya buat Bapak saja. Oh iya terima kasih ya Neng. Setelah itu Tania berkeliling sambil makan gulali. Memang jarang sekali Tania ini melihat acara seperti ini. Biasanya Tania ya cuma menonton film di laptop atau televisi. Bisa dibilang ini adalah acara budaya yang pertama kali didatangi oleh Tania sejak dia menjadi mahasiswa. Setelah cukup lama melihat-lihat, tanpa sadar jam ini sudah menunjukkan pukul
setengah 10 malam. Nah, sementara si Tania ini masih belum pulang ke kosnya. Kalau terlalu malam, si Tania ini nggak enak dengan para penghuni kos lain karena takut mengganggu istirahatnya. Karena ketika dia datang malam-malam harus membuka pintu gerbang yang besar, dan hal itu biasanya menimbulkan suara yang berisik. Jadi para teman-temannya yang ngekos di situ biasanya agak terganggu dengan suara dari gerbang tersebut. Tania pun bergegas pulang menuju sepeda motornya yang ada di depan. Sebelum itu, Tania ingin membeli satu gulali lagi. Namun, bapak penjual gulali itu sudah tidak ada. Batin Tania, oh mungkin bapaknya sudah pulang. Tania pun menyalakan motornya dan berjalan pulang. Saat Tania ini sudah sampai di kebun kelapa tadi, Tania ini merasa ada yang aneh. Entah kenapa ya, bulu kuduk Tania ini tiba-tiba berdiri. Sementara kebun kelapa ini masih sangat luas. Dan tiba-tiba saat berada di tengah-tengah kebun kelapa itu, motor Tania ini kayak ngadat. Gasnya ini kayak nyambung berhenti gitu, kayak nyendat. Akhirnya motor Tania pun mati tepat di tengah-tengah kebun kelapa. Hal itulah yang membuat Tania ini panik. Kok motornya bisa mati? Padahal dia melihat ke indikator bensinnya ini masih banyak. Terus Tania ini coba menyalakan motornya lagi dengan cara menstarter, nggak bisa hidup-hidup. Ya udah, terpaksa akhirnya si Tania ini mendorong motornya. Baru sekitar 10 meter, Tania ingat kalau selama dia berjalan tadi ke arah sini, dia tidak melihat ada bengkel. Terus Tania ini pun bingung, kalau nggak ada bengkel bagaimana? Kalaupun ada bengkel, mana ada bengkel yang masih buka jam segini? Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba Tania ini mendapatkan sebuah ide. Oh, bagaimana kalau aku menelpon Pak Wisnu? Siapa tahu Pak Wisnu punya saudara, teman, atau kenalan yang bisa membantu dia mengatasi motornya yang mati ini. Diambillah handphone dan kemudian menelpon Pak Wisnu. Anehnya, saat si Tania ini sedang menelpon Pak Wisnu, teleponnya ini tidak tersambung, dan setelah diteliti ternyata sinyalnya nggak ada. Benar-benar nggak ada. Padahal waktu Tania tadi berangkat melewati kebun kelapa ini, dia tidak mengalami gangguan sinyal. Buktinya GPS yang dia gunakan tadi masih bisa berfungsi dengan baik. Tapi entah kenapa saat ini untuk menelpon saja Tania tidak bisa. Di tengah kebingungan itu, akhirnya Tania mendorong motornya sendirian melewati kebun kelapa. Kebun ini bisa dibilang pohonnya sangat-sangat banyak ya, dan tinggi-tinggi, sehingga ketika ada angin berhembus ini terdengar suara gesekan-gesekan dari daun-daun kelapa itu terdengar sangat jelas. Tania masih mendorong dan terus mendorong, tapi bulu kuduk yang berdiri itu belum juga turun, dan perasaan Tania ini mulai gelisah karena di kiri dan kanannya ini ada sudut-sudut gelap di antara pohon-pohon kelapa. Tania pun gak berani menengok ke kanan atau ke kiri. Dia hanya fokus ke arah depan saja sambil terus mendorong motornya.
Di suatu keadaan Tania ini merasa ada sesuatu di sebelah kanan, tapi Tania nggak mau melihat. Tapi perasaan ingin menengok ke kanan ini terus saja menghantui. Matanya ini rasanya ingin sekali melihat ke arah kanan, tapi si Tania berusaha keras untuk menahan, karena Tania meyakini kalau sesuatu yang ada di kanan itu tidak seharusnya dia lihat. Akhirnya Tania pun berjalan. Tiba-tiba terdengar suara dubuk. Tania pun batin, ini mungkin ada buah kelapa. Suaranya itu jatuh di bagian kanannya, sehingga seakan-akan suara itu ingin membuat Tania menengok ke arah kanan. Tapi Tania masih menahan dirinya untuk tidak menengok ke arah kanan. Dia pun kembali berjalan. Terdengar lagi ada suara jatuh, ketebrak. Tania pun berjalan. Hal itu beberapa kali terjadi, namun Tania berhasil untuk tidak melihat ke arah kanan. Namun hingga akhirnya tiba-tiba terdengar sebuah suara. Suara seperti pohon kelapa yang mau jatuh. Hal itulah yang membuat Tania mau tidak mau menengok ke arah kanan untuk menghindari pohon kelapa yang jatuh. Takut kalau pohon itu akan menimpa dirinya. Namun betapa kagetnya Tania saat dia menengok ke arah kanan. Dia tidak melihat ada pohon kelapa yang jatuh. Ternyata dia melihat ada sosok genderuwo sangat tinggi. Tingginya dia lebih tinggi dari pohon kelapa. Warnanya hitam, matanya merah, kemudian tubuhnya ini dipenuhi dengan bulu-bulu. Terlebih lagi, sosok itu melihat lurus ke arah Tania. Seketika Tania ini tubuhnya terasa lemas, kemudian motor yang dipegangnya ini lepas dan jatuh ke arah kanan. Tania pun seketika lalu jongkok dan menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Dia takut sekali melihat sosok itu dan Tania tidak berani untuk membuka matanya. Tania itu terus saja jongkok dan mendengar ada suara-suara seperti benda-benda jatuh dari arah sosok yang dilihatnya itu. Tapi Tania nggak berani melihat hingga akhirnya ada suara langkah kaki yang terdengar berjalan menuju ke arah Tania. Suara itu semakin dekat dan semakin dekat. Tania nggak berani melihat hingga akhirnya ada sebuah tangan yang menyentuh pundak Tania. Tak, tak, tak. Neng kenapa? Tania kaget. Suara ini seperti tidak asing. Kemudian Tania menengok. Ternyata itu adalah bapak-bapak penjual gulali tadi. Pak, tolong Pak. Tadi ada genderuwo di sana, kata Tania sambil menunjuk ke arah genderuwo yang dilihatnya tadi. Namun setelah Tania melihat, ternyata sosok itu sudah tidak ada di sana. Entah kenapa sosok itu menghilang. Tiba-tiba bapak penjual gulali tadi berkata, Neng, udah Neng tenang. Genderuwo tadi udah bapak usir, jadi Neng bisa tenang. Dan sebenarnya Neng ini kenapa kok bisa berada di kebun kelapa ini, kata si bapak tadi. Ini loh Pak, motorku kok tiba-tiba mogok, padahal bensinnya itu masih banyak. Aku gak tahu masalahnya apa. Aku coba starter beberapa kali dan ternyata motornya ini gak mau menyala. Kemudian bapak-bapak itu motor yang tadinya jatuh ini didirikan oleh bapak tadi. Setelah motor itu berdiri, bapak pun berkata, Neng,
HP-nya ada lampunya kan, coba nyalain. Bapak mau periksa businya. Biasanya motor seperti ini businya kotor. Oh iya Pak, sebentar. Tania mengambil handphone, kemudian menyalakan lampu handphonenya untuk menyinari bapak itu dalam memeriksa businya. Dan benar, ketika businya dicopot, ternyata ujungnya ini berwarna hitam kotor seperti itulah. Kemudian bapak-bapak itu membawa kayak semacam kain, kemudian dilap-lap, dan itu terlihat mulai agak bersih. Terus ada kayak kerak-kerak hitamnya ini, kemudian dibersihkan menggunakan pisau kecil yang dibawa oleh bapak tersebut. Setelah keraknya terangkat, businya pun dipasang kembali. Begitu distarter, motor pun menyala. Hati Tania pun terasa lega karena dia tidak harus mendorong motornya melewati kebun kelapa yang menyeramkan ini. Wah Pak, terima kasih ya Pak, motor saya sudah bisa hidup. Jadi saya bisa pulang dengan tenang, kata Tania yang sudah mengendarai motornya. Sebelum pergi, bapak ini berkata, Neng sebentar. Oh, ada apa Pak? Bapak-bapak penjual gulali tadi tiba-tiba seperti membaca sesuatu, kemudian meniup ke arah Tania, lalu berkata, udah Neng, udah. Neng bisa pulang dengan selamat, dan Neng juga gak perlu takut di jalan. Kalau ada apa-apa, nanti Neng sudah bisa tenang karena bapak sudah mendoakan Neng. Mendoakan? Iya, ya udah, gak usah terlalu dipikirin, yang penting Neng bisa pulang dengan selamat. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak, terima kasih. Iya Neng, sama-sama. Akhirnya Tania pun pulang. Anehnya, setelah diberi doa oleh bapak gulali tadi, bulu kuduk Tania yang tadinya ini berdiri hebat, tiba-tiba ini menjadi normal kembali. Dan perasaan Tania ini terasa sangat-sangat tenang walaupun dia melewati perkebunan kelapa yang sangat gelap karena memang tidak ada lampu. Adapun kalau lampu itu lampu kecil yang bisa dibilang hanya sebagai penerangan sedikit lah. Selama perjalanan pulang, meskipun sudah larut, Tania merasa sangat tenang dan bisa selamat sampai di kosan. Maka kejadian itu membekas di Tania dan selalu diingatnya. Sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.